Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi nahwu. Dari minggu kemarin itu kita bahas tentang tanda-tanda fi'il, ya, kalimat fi'il. Kalimat itu kan 3 isim. Kita sudah selesai di pertemuan utama. Sekarang membahas tentang fi'il. Tanda-tanda fi'il qad, sin, au saufa, letak taknis, sakinah. Ini tanda-tanda fi'il. Minggu kemarin kita membahas faidah qad. Qad itu bisa masuk ke fi'il madhi dan bisa masuk ke fi'il mudhari'. Faidah qad ketika masuk fi'il madhi itu pertama adalah takrib, tahqiq. Sungguh-sungguh atau betul-betul. Faedah yang kedua adalah takrib. Ini sungguh-sungguh, tahqiq. Yang takrib itu adalah hampir terjadi. Ini sudah kita bahas minggu kemarin. Qad masuk pada fi'il madhi. Sekarang qad masuk pada fi'il mudhari'. Faidahnya itu ada 2. Yang pertama adalah taklil. Taklil itu artinya kadang-kadang atau jarang-jarang. Kadang-kadang. Jadi kalau ada qad terus di belakangnya itu adalah fi'il mudhari', kita sudah bahas apa pengertian fi'il mudhari' pada minggu yang kemarin. Maka qadnya itu dimaknai kadang-kadang. Contohnya apa? Qad yajudul bakhilu. Contoh, qad yajudul bakhilu. Qad yajudul bakhilu, ya. Qad ini maknanya karena ini fi'il mudhari', maka cara maknainya adalah kadang-kadang, ya. Kadang-kadang dermawan atau suka berbuat baik, dermawan, yajud. Al-bakhilu siapa? Orang bakhil. Orang bakhil, orang kikir. Qad yajudu kadang-kadang dermawan, al-bakhilu siapa? Orang kikir. Jadi orang kikir itu ya terkadang juga bisa dermawan, gak selamanya kikir. Pas baik, terus lagi datang malaikat putihnya, maka dia bisa saja baik dan dermawan. Ini yang perlu diperhatikan, qad dan qadnya masuk ke fi'il mudhari'. Maka makna yang pertama, faidah maknanya adalah at-taklil, bermakna kadang-kadang. Yang kedua, qad masuk ke fi'il mudhari' bermakna taksir. Taksir itu seringkali atau seringkali terjadi. Seringkali terjadi. Seringkali. Itu taksir. Contohnya qad yakunun mujtahiduna alimina. Qad yakunu ini karena yakunu, maka yakunu ini fi'il mudhari'. Qadnya masuk ke fi'il mudhari'. Di sini faedahnya adalah at-taksir, seringkali. Sehingga cara memaknainya adalah
qad yakunu seringkali ada al-mujtahiduna siapa orang-orang yang sungguh-sungguh, siapa orang-orang yang sungguh-sungguh, amilina ialah orang-orang yang alim atau menjadi orang-orang yang alim. Orang yang bersungguh-sungguh menjadi orang yang alim. Seringkali qadnya di sini. Yang perlu diperhatikan qad. Faedahnya adalah seringkali. Jadi banyak sekali orang yang serius belajar, puncaknya adalah dia menjadi orang yang ahli ilmu atau alim, ulama berwawasan luas. Itu orang-orang yang mujtahid. Nah, jadi itu selesai pembahasan tentang qad masuk fi'il madhi. Pertama faedah maknanya adalah tahqiq, sungguh-sungguh. Contohnya tahun bulan kemarin minggu kemarin itu ya Rabbi qad istabala ra'si syaiban. Wahai Tuhanku, kepalaku sungguh telah berubah. Qad istabala. Istabala itu fi'il madhi. Sungguh telah berubah syaiban itu. Ra'si syaiban. Yang kedua fi'il madhi. Qad masuk fi'il madhi maknanya takrib, hampir terjadi. Contohnya qad qamatis shalah. Qama yaqumu. Qama itu fi'il madhi. Maka maknanya qadnya ini masuk ke fi'il madhi bermakna hampir terjadi. Jadi salat sudah hampir ditegakkan. Qad qamatis shalah. Salat sudah hampir ditegakkan. Biasanya iqamah gitu. Dan ketika iqamah itu menandakan sebentar lagi akan dilaksanakan sholat, makanya menggunakan qad. Nah ini fi'il mudhari faedahnya taklil dan at-taksir, ada dua. Jadi, bisa makna kadang-kadang atau bisa makna seringkali. Itu qad, sudah dapat dipahami qad. Selanjutnya kita sudah selesai membahas qad. Selanjutnya adalah sin atau saufa. Sin dan saufa di sini ini namanya huruf tanfis, huruf tanfis. Ini khusus masuk pada fi'il mudhari saja. Fi'il mudhari yang mempunyai zaman istiqbal, karena maknanya ini akan. Saufa, sin dan saufa ini maknanya akan. Yang mudhari akan. Jadi kalau ada fi'il mudhari kok ada sin atau saufa berarti maknanya ditambahi akan istiqbal. Sayadribu. Sayadribu berarti akan memukul. Habba yuhibbu, sayuhibbu. Sayuhibbu berarti akan mencintai. Jadi maknanya istiqbal. Kedua-duanya sin dan saufa bermakna istiqbal. Dia akan memukul, dia akan mencintai. Domirnya di sini huwa. Sayadribu, sayahibbu. Jadi bermakna istiqbal, akan terjadi. Khusus masuk pada fi'il mudhari, nggak bisa masuk pada fi'il madhi, saufa dan sin itu. Apa perbedaan maknanya sin dan saufa? Sin itu menunjukkan biasanya digunakan apabila pekerjaan itu akan segera dilakukan, dan saufa apabila pekerjaan tersebut akan dilakukan masih lama terjadi. Sin itu akan segera dilakukan tadi. Sayadribu.
Saya hibbu. Habba yuhibbu, sayuhibbu. Dia akan mencintai. Nah, ini mencintainya akan segera. Saya teribu, dia akan memukul. Tapi kalau cinta kan nggak bisa dikira-kira ya, nggak bisa akan atau tidak. Cinta itu datang tiba-tiba, kata mas-mas dan mbak-mbak ini. Jadi saya ibu, dia akan mencintai. Saya teribu, dia akan memukul. Nah itu akannya ini artinya waktunya dekat, jaraknya dekat, akan segera. Kalau saufa itu pekerjaannya masih lama atau memiliki makna yang masih lama. Saufa ta'lamuna as-sa'ata. Saufa ta'lamuna as-sa'ata. Alima ya'lamu. Saufa ta'lamuna, kalian akan mengetahui as-sa'ata, akan hari kiamat. Nah, mengetahui hari kiamat kapan? Karena memakai kata saufa, maka pekerjaan atau kiamat yang akan terjadi itu menunjukkan masih lama. Jadi Quran sudah berapa puluh tahun diturunkan sampai sekarang. Hijrahnya Nabi aja sudah 1442 tahun. Itu hijrah ke Madinah kan, dihitung dari Hijriah. Nah, di Mekah ya udah 1000 berapa nih, tambah di Mekah itu 10 tahunan ya, Nabi di Mekah. Ya, sudah 1400 tahunan lebih Al-Quran diturunkan. Nah itu kenapa memakai misalnya saufa ta'lamun, kamu akan tahu, karena kejadian yang akan diketahui itu masih akan lama terjadi. Itu makna dari saufa. Jadi ini pekerjaannya hampir terjadi. Kalau sin itu saya teribu, saya hibbu, berarti akan segera memukul. Dia akan memukul. Kalau pakai saufa, pekerjaannya lama akan terjadi. Dikatakan sekarang itu bisa berapa bulan, berapa tahun baru pekerjaannya itu saufa yashhadu yashhadul hadiruna. Misalnya saufa yashhadul hadiruna al video. Jadi saufa yashhadu, jadi menyaksikan. Pekerjaannya ini kan menyaksikan. Orang-orang itu akan menyaksikan video lah. Menonton atau menyaksikan ini kalau pakai saufa berarti nontonnya masih lama, bukan setelah ini gitu ya. Bukan akan segera dilakukan, tapi masih lama. Bisa berapa hari lagi, bisa berapa bulan, atau bahkan berapa tahun. Itu makna kaidah saufa. Saufa menyambung dengan fi'il mudhari, maka bermakna pekerjaannya lama akan terjadi. Itu saufa. Selanjutnya tanda fi'il yang ketiga adalah tak taknis sakinah. Tak taknis itu tak sukun. Tak sukun yang menunjukkan makna perempuan, makanya taknis. Tak sukun menunjukkan makna perempuan. Ini tak taknis ini khusus masuk pada fi'il madhi. Contohnya Qur'at al-Fatimata, Fatimatu al-Qur'ana. Qur'at al-Fatimatu al-Qur'ana. Qur'at telah membaca al-Fatimatu, siapa Fatimah, al-Qur'ana akan al-Qur'an. Qur'an ini fi'il madhi.
ada taknis karena pelakunya adalah Fatimah, dia seorang perempuan. Jadi telah membaca siapa Fatimah terhadap Al-Quran. Fatimah telah membaca Al-Quran. Dan ini taknis ini khusus masuk pada fi'il madhi. Ini taknis ini. Nah, setiap kalimat yang ada taknis sakinahnya maka itu kalimat fi'il. Itu tanda kalimat fi'il. Sudah ya. Qad, sin, saufa. Itu dalam jurumiyah. Kalau dalam MRT ada tambahan nun taukid, ada tambahan nun taukid khafifah dan sakilah. Tapi biar gak bingung, sini dulu aja pakai jurumiyah ini ya. Tanda kalimat fi'il ada qad, ada sin, ada saufa dengan faedah-faedah yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya kalimat yang ketiga adalah kalimat huruf. Kalimat huruf itu kalau definisinya kalimat yang tidak memiliki makna ketika tidak bersambung dengan kalimat lain. Contohnya apa? Fi. Atau ada yang memberikan definisi kalimat yang tidak bisa dimasuki tanda-tanda isim dan fi'il. Itu pasti huruf. Fi, hal. Fi ini huruf jar. Hal ini istifham dan lain-lain. Jadi hal ini tidak memberikan faedah makna kalau tidak dihubungkan dengan kalimat lain. Atau kam, berapa. Nah, yang nggak bisa dimasuki tanda isim fi'il itu namanya kalimat huruf. Atau maknanya tidak bisa sempurna memberikan faedah tanpa digabungkan dengan kalimat yang lain. Kalau fil masjid, di dalam masjid itu menjadi sempurna maknanya, dapat dipahami karena bersambung dengan kalimat isim al masjid. Jadi itu huruf. Itu ya, kalimat ada 3, ada kalimat isim, ada kalimat fi'il, ada kalimat huruf. Tanda-tanda isim al, tanwin, dan huruf qafat. Ada lagi qafat. Tanda-tanda fi'il qad, sin atau sofa, sama taknis, sakinah. Huruf adalah setiap kalimat yang tidak bisa dimasuki tanda isim ataupun tanda fi'il, maka itu huruf. Jadi huruf itu ya selain isim dan selain fi'il pasti huruf. Karena 3 ini pilihannya. Jadi kata dalam bahasa Arab cuma ini 3. Kata, ada kata muda, ada kata kerja, dan ada kata sambung. Kalau kata huruf itu kata sambung, itu ada fil masjidi yang menjadi sambung. Itu ada huruf, fi'il, ada isim. Nah, itu pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai i'rab ya. I'rab. Ini tentang kalimat saya rasa sudah cukup, semoga bermanfaat.